Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham yang masih diakumulasi di harga tinggi. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada update berita yang cukup mengejutkan, di mana Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran guys ya, terkait peringatan waspada COVID-19. Nah jadi surat edarannya seperti ini, dan ini kita lihat ya, adalah surat resmi dan tentu saja cukup mengejutkan ya karena ini baru diupdate atau rilis beritanya adalah hari ini di 31 Mei 2025 ketika close market guys. Jadi tetap kita harus waspada ya, meskipun saya pun tahu teman-teman investor dan juga saya pribadi sebenarnya sudah jengah ya dengan pemberitaan COVID seperti ini, karena di beberapa waktu sebelumnya ya di tahun-tahun belakangan ini juga sebenarnya sudah banyak ya berita-berita COVID varian baru gitu ya, atau virus-virus baru itu sebenarnya sudah sering kita dengar gitu ya. Nah jadi, sebenarnya ini adalah di luar kendali kita ya sebagai investor, meskipun tentu saja kita tidak menghendaki ya virus COVID ini kembali merebak di Indonesia dan tentunya akan menyebabkan kejatuhan lagi terhadap market saham, ya bisa lockdown lagi bahkan ya kalau misalkan memang, virus ini digembor-gemborkan kembali, seperti itu. Nah jadi memang, setelah adanya pemberitaan guys ya di luar negeri ya, baik itu di Thailand ya guys ya, lalu ada di Malaysia, di Singapura ya, tapi kita pun sebenarnya, apa ya, mendengar kabar ya dari, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya yang ada di, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan juga di ini ya, di Thailand ya. Nah, kata mereka sebenarnya, tidak ada yang sakit karena virus ini ya. Kalau misalkan sakit-sakit biasa masuk ke rumah sakit itu kan hal yang wajar ya. Tapi sebenarnya orang-orang yang, menggunakan masker seperti dahulu lockdown itu sebenarnya, tidak gitu guys ya. Nah, jadi kita pun berharap ini tidak akan terjadi lagi ya guys ya, karena tentu saja, kita tidak menginginkan kejatuhan market saham kembali. Tapi tentu saja ya kita harus tetap waspada ya, siapa tahu ini memang benar-benar salah satu dari, plandemi yang, biasanya menjadi sebuah apa ya, pembahasan yang tidak ada ujungnya gitu ya, kalau misalkan kita berbicara konspirasi seperti itu. Nah, tapi ya tentu saja, kembali lagi ya kepada teman-teman, disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya. Sebagai investor di pasar modal, saya hanya memberikan second opinion saja untuk teman-teman yang mungkin ya akan muncul banyak pertanyaan nih. Lalu harus apa kita dengan saham yang kita miliki gitu ya? Kalau misalkan masih nyangkut floating loss seperti apa ya? Kalau misalkan memang sudah cuan, apakah memang harus di take profit dan apakah ini waktu yang tepat atau malah kita akan tergocek gitu ya dengan kenaikan harga saham yang masih bisa naik. Oke, saham pertama kita akan bahas dulu saham BRIS ya. Untuk BRIS ternyata, sahamnya memang sudah naik dari level bottom. Kalau misalnya kita perhatikan sudah naik 48% dan terakhir ya di penutupan, hari apa guys ya, tanggal 28 Mei lalu ya, ketika close market di akhir Mei ini, masih ada kenaikan 1,6% ya di level Rp3.000 per saham. Kalau bisa kita perhatikan ini akumulasinya masih cukup besar, terutama dari investor asing. Ada KZ PBCC sebagai top buyer dengan net buy 84,8 miliar. Dan sebenarnya, kalau misalnya kita perhatikan ya dari RSI-nya, seharusnya BRIS masih bisa atau masih sanggup untuk naik. Setidaknya, bisa menyentuh di area di 3.100-an ya, 3.100 sampai 3.200. Harapan kita seperti itu. Tapi kalau misalkan memang, berita tentang COVID-19 yang benar-benar akan menjadi pandemi lagi itu, terus di-push ya guys ya, terus di-up dan digembor-gemborkan, maka ya apa yang, terus-terusan diwartakan ya, yang diberitakan itu pasti akan menjadi mindset ya, pasti akan terus diviralkan, seperti itu. Jadi kalau misalkan pun COVID-nya kembali ya guys ya, maka kita harus bersiap-siap. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya kita perhatikan sudah banyak investor yang cuan ya, karena sahamnya sudah banyak yang naik, termasuk juga saham BRIS. Kalau misalnya kita perhatikan ya, ada beberapa investor retail yang malah take profit nih di saham BRIS. Ada XL, OD, YP, NI, PD, dan juga XC. Rata-rata ya, mayoritas ketika asingnya masuk, retailnya keluar, retail jualan. Tapi sebenarnya sah-sah saja kalau misalnya teman-teman memang sudah cuan, apalagi cuannya di atas 40%, di atas 30% itu sangat-sangat bagus, guys. Kalau misal kalian itu cuan ya, guys ya, di atas, range, 20-30% ke atas,
dan kalian memilih untuk merealisasikan profit. Meskipun mungkin ya hari Senin depan masih akan ada kenaikan, tapi keputusan teman-teman adalah keputusan yang bagus. Jadi jangan disesali ya, kalau misalkan saham yang sudah kalian TP ternyata lanjut naik lagi, gitu ya. Tapi sebenarnya pandemi ini ya belum terdengar kabarnya di negara-negara Eropa dan juga Amerika gitu ya, baru di negara Asia. Contohnya tadi Thailand, Hong Kong, lalu juga Malaysia dan Singapura ya. Untuk negara konflik juga belum terdengar adanya COVID ya, seperti India, Pakistan ya, dan juga China ya, yang dulu memang menjadi awal mula ya munculnya COVID katanya dari China gitu kan, katanya dari laboratorium China, tapi per hari ini kita belum mendengar kabar ya bahwa ada kasus COVID lagi di negara tersebut. Jadi, sebenarnya ini masih 50-50 guys, ya, tapi tetap kita masuk kembali ya ke mode waspada. Oke guys, kita lanjut bahas saham MIDI. MIDI terakhir, di tanggal 28 kemarin ada kenaikan 1,8%, close di Rp440 per saham. Dan kalau misal kalian perhatikan dari level bottom ini sudah, rebound ya, sudah naik cukup tinggi. Karena ya di harga 400-an ya, karena area, ketika sebelum ada trade war pun, MIDI ini di harga 400-an guys ya, 400, sekian ya, 410, 440 sampai di, sekitar 480-an gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah di, range harga yang wajar. Tapi kalau misalkan kita mengacu ya terhadap harga bottom ketika trade war terjadi, MIDI-nya sudah naik 61,9%. Jadi sudah naik cukup tinggi ya, meskipun lagi-lagi secara RSI sebenarnya masih ada potensi untuk MIDI bisa naik lagi. Jadi mungkin teman-teman yang belum take profit, siap-siap ya kalau misalnya ada kenaikan lagi, kesempatan yang bagus untuk merealisasikan profitnya. Untuk MIDI masih ada akumulasi juga, terutama dari AK, CC, dan juga RX. Dan kalau misalnya kita lihat lagi-lagi, investor retailnya jualan, ya investor retailnya take profit. Ada PD, YP, lalu ada MG, ya guys ya, XC, SQ, dan juga XL. Ada NI dan juga OD yang mungkin ya menggunakan sekuritas BNI dan juga BRI Sekuritas gitu ya. Nah ini sudah mulai take profit guys sebenarnya. Tapi yang akumulasi memang asing ya, 938 juta untuk net buy-nya, seperti itu. Jadi untuk MIDI, kalau misalkan teman-teman masih ada barang, ya semoga saja di hari Senin ada kenaikan sehingga yang masih hold bisa cuan lagi ya di harga tentunya yang lebih tinggi. Kita lanjut bahas PTBA. Nah, PTBA sebenarnya belum naik terlalu tinggi ya, masih ada upside ya setidaknya sampai di 3.150, bahkan di tahun 2022 sempat ke 4.000 ya. Kalau nggak salah ke 4.500 ya. Silahkan koreksi ya kalau misalkan kurang tepat, guys. Saya lupa ingat ya waktu itu di 4.000 ya atau 4.500 gitu ya all time high-nya PTBA. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari level bottom ya ketika trade war terjadi, ini sudah naik 28% ya. Meskipun kenaikannya tidak setinggi MIDI ya, tapi memang kita lihat masih ada akumulasi. Nah, akumulasinya kembali terlihat ya di penutupan perdagangan tanggal 28 kemarin naik 1,4% di level 2.890. Juga akumulasi ini karena asingnya masuk. Asingnya net buy, terutama AK ZPDR ini net buy 31 miliar. Sedangkan kita lihat ya secara penjualannya ternyata investor retailnya dan domestik ini sebagai top seller ya. Ada SQ, YP, CC ya guys ya, juga XC di sini kita lihat ya. Jadi investor retailnya sebenarnya mulai jualan saham PTBA. Mungkin sudah cuan juga ya di atas 20%, di atas 10% masih oke untuk take profit. Dan kalau misalkan kalian membandingkan ya antara apakah lebih baik hold atau take profit, ya kalau misalkan sudah cuan di atas 20%, 30% dan ada tanda-tanda patah tren atau ada sentimen negatif, maka lebih baik teman-teman pertimbangkan untuk take profit sebagian. Jadi di TP sebagian dulu, nanti kalau misalnya ada naik lagi kan teman-teman tidak penasaran gitu ya. Ataupun nanti turun lagi teman-teman tidak akan merasa terlalu rugi gitu ya. Jadi kalau misalkan naik teman-teman tidak terlalu penasaran, kalau misalkan turun ya di TP yang kedua teman-teman tidak akan merasa terlalu rugi. Oh, kemarin saya sudah TP di harga tinggi, nah yang setengahnya lagi saya TP di harga yang sedikit lebih rendah tidak masalah, yang penting tidak nyungsep lagi gitu ya. Next kita bahas Bevin ya. Bevin kalau misalnya kita perhatikan ya memang ada koreksi 1,6% di tanggal 28 penutupan market sebelumnya. Tapi ternyata ada akumulasi. Meskipun akumulasinya memang dari domestik ya, asingnya net sales 1,2 miliar,
tapi ada AK, KZ, dan ZP yang, net buy gitu ya, akumulasi. So, untuk Bevin kalau misalnya teman-teman perhatikan, ada potensi untuk, menjadi area higher low sebenarnya karena memang sudah di zona oversold ya dari sisi, stokastik RSI dan kenaikannya di 36% dari level bottom ketika trade war. Jadi untuk Bevin sendiri, ini sebenarnya, saat yang bagus ya untuk, jualan, untuk take profit. Teman-teman yang sudah cuan di atas 20%, 30% sangat sayang ya kalau misalkan harga sahamnya nyusut lagi dan tidak, direalisasikan. Dan kalau misalnya kita lihat ada beberapa investor retail yang jualan juga nih, ada XL dan XC ya, meskipun tidak terlalu besar, NI juga sama ya. Meskipun tidak terlalu besar ya, tapi ada beberapa investor retail yang jualan di saham Bevin. Kenapa kita tidak, apa ya, merekomendasikan untuk entry buy ya, karena kita tetap berpegang teguh terhadap, ini ya, terhadap siklus ya, saya bilang siklus karena di IHSG ya seperti ini. Ada siklus naik, ada siklus turun, dan setiap market juga memiliki hal tersebut. Dan biasanya siklusnya itu tergantung ya, kalau misalkan Bitcoin kan memang dia dari news ya, dari, big fund gitu ya, itu pasti akan terlihat dari inilah ya, dari, sentimen katalis ya, lebih didominasi oleh hal tersebut. Nah, kalau kenaikan saham itu biasanya didominasi oleh, katalis yang positif gitu ya, maksudnya dari pertumbuhan ekonomi atau dari pertumbuhan perusahaan. Nah, contohnya kemarin Antam ya, Antam itu kan naik sangat tinggi, bahkan cuan Bagger ya, Bagger lebih 20% gitu ya, jadi 120%-an. Jadi seperti Antam contohnya itu kan katalisnya dari eksternal, yaitu dari harga emas yang terus melambung. Tapi karena faktor eksternal tersebut ya juga adalah di dalam lingkup bisnisnya Antam, ya penjualan emas tersebut, maka ya laba Antamnya naik tinggi. Itu tercermin dalam, laporan keuangan di kuartal 1 gitu ya. Nah, jadi itulah yang perlu kita mengerti dan kita harus peka ya dengan situasional yang memang sedang terjadi ya. Untuk sekarang, ya kita melihat memang market rata-rata sudah overbought ya, sudah jenuh beli, tapi ada beberapa saham yang masih diakumulasi ketika harga naik, tapi bisa saja berubah di hari Senin depan. Jadi memang kita belum merekomendasikan untuk entry buy kembali ya, untuk teman-teman. Jadi, lebih baik kita waspada guys, karena ketika krisis ya atau pandemi itu datang lagi, maka lebih baik kita pegang cash ya untuk borong saham bagus di harga murah. Untuk saham Bluebird ya, kita lihat ada kenaikan 1,3% di close, market kemarin, dan ya rata-rata untuk saham-saham yang sudah naik cukup tinggi juga sebenarnya ada potensi, menjadi area higher low ya, karena kan sudah di fase jenuh jual juga nih. Jadi sebenarnya masih ada potensi kenaikan, jadi kalau misalnya teman-teman masih mau lanjut hold tidak ada masalah, tapi tetap ya harus waspada. Untuk Bluebird ada akumulasi terutama dari asing ya, ada KZ, AIBK, dan juga AK dengan net buy 3,7 miliar. Kita bahas juga saham Avia guys. Avia ada kenaikan 5,8% di level Rp472 per saham, akumulasinya bagus. Dari level bottom pun ini sudah naik sekitar 38% ya. Rata-rata sudah naik di atas 30%. Dan lagi-lagi ya ketika marketnya sideways ya bahkan ada normal correction, stokastik RSI-nya dia berbalik ya dari overbought ke zona oversold dan asingnya kembali akumulasi. Maka di sini stokastiknya berpotensi kembali naik ya. Jadi harga sahamnya juga naik. Untuk Avia ada akumulasi, kita lihat ya dari AK, BBZ, PKZ, net buy asing di angka 4,8 miliar, cukup besar ya untuk Avia. Secara upside juga masih cukup menarik ya, Avia memiliki upside yang cukup tinggi dan teman-teman juga sebenarnya masih bisa lanjut hold, tapi untuk yang mungkin baru mau entry ya, mungkin bisa kita pantau dulu nih di hari Senin. Kalau misalkan nanti marketnya merah ya, rupiah juga melemah, maka lebih baik kita wait and see dulu. Kita lanjut ke PGEU. Nah, untuk Pertamina Geothermal sebelum patah tren, sebelum anjlok ya, silahkan teman-teman yang mungkin mau take profit, ini adalah waktu yang tepat karena hampir beggar ya di angka 88% di closing hari ini. Tapi closing kemarin, sorry. Tapi kalau misalkan mengacu ke area high-nya, maka PGEU ini sebenarnya sudah cuan beggar ya sampai di 1400-an ya guys ya. 1470. Jadi untuk PGEU teman-teman yang mungkin kemarin sudah take profit ya berarti kan sudah cuan beggar. Tapi kalau misalkan meleset sedikit ya, ada koreksi seperti ini, ya cuannya hanya 88%. Nah, itulah
Yang saya maksud kalau misalkan memang sudah cuan, tinggi, ya segera take profit. Untuk PGO kita lihat ada akumulasi terutama dari domestik ya, tapi asingnya di sini mulai jualan, asingnya mulai net sell sejak tanggal 21 Mei ya ketika naik sampai kemarin ya di closing tanggal 28. Dan untuk PGO kita lihat ya asingnya ini jualan net sell 10 miliar, retailnya ada yang akumulasi, ada yang jualan. Ya jadi mix ya untuk retailnya. Oke, penutupan, IHSG kemarin itu minus 0,3%. Jadi kalau misalkan, di hari Senin IHSG-nya minus, mungkin kita akan cari penyebabnya gitu ya. Tapi katalis utama yang saya rasa cukup besar adalah terkait dengan pandemi ini, ya, terkait dengan surat edaran, peringatan waspada COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Semoga ini tidak terjadi lagi ya, karena tentunya kita tidak berharap adanya market crash kembali. Kita update terlebih dahulu ya terkait dengan rupiah ya. Rupiah kita masih cukup sideways di Rp16.290 per 1 USD. Masih cukup stabil ya, tapi kemarin sempat melemah ke 16.375 ya. Rp16.375 per 1 US dollar seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.